Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan memikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita, dan biarlah kita selalu dekatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Walaupun kehidupan kita banyak bebannya, tetapi Dia menawarkan juru selamat yang sempurna untuk kita selalu utarakan kepada Tuhan. Dan biarlah semua yang kita hadapi saat ini, boleh kita berserah hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Anak Domba Allah. Ayat intinya terdapat dalam Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Sementara malaikat maut melewati Mesir, setiap keluarga orang Ibrani harus memakan anak domba yang diperintahkan dipanggang secara utuh. Domba ini harus tanpa penyakit atau cacat apapun. Itu harus dimakan dengan roti tidak beragi dan dengan sayur pahit. Ini untuk mengingatkan dalam pikiran mereka perbudakan kejam yang telah mereka derita sebagai akibat dari dosa-dosa mereka karena melupakan Allah dan melanggar hukum perintah-perintahnya. Memakan sayuran pahit adalah untuk mengingatkan mereka bahwa mereka akan menuai buah dari segala perbuatan mereka meskipun hal itu tidak diinginkan. Memakan rempah-rempah pahit juga dimaksudkan untuk membangkitkan pertanyaan dalam pikiran anak-anak mereka tentang alasan mereka melakukan hal tersebut, dan kemudian orang tua harus menceritakan kepada mereka penderitaan mereka di Mesir dan kuasa Allah yang luar biasa dalam pembebasan mereka pada malam yang tak terlupakan itu ketika mereka disuruh keluar dari Mesir oleh orang Mesir sendiri. Ya baik, ini menceritakan kembali ketika bangsa Israel pada waktu di perbudakan Mesir. Ya, mereka tahu bahwa mereka melakukan kesalahan. Tuhan tahu mereka sering berbuat kesalahan. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Untuk selalu datang hanya kepada Tuhan saja. Dan pada saat itu Tuhan memberikan mereka satu peringatan, memberikan mereka suatu amaran untuk memanggang sebuah domba yang tidak cacat dalam keadaan utuh untuk mereka makan, dan juga sayur-sayuran yang pahit. Dan mereka harus menceritakan itu kepada anak-anak mereka. Betapa kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Selama dalam masa perbudakan mereka, mereka selalu merasakan akan beban yang ada dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itu juga Tuhan memerintahkan untuk memercikan akan darah domba yang tidak cacat untuk menabur di atas pintu, di ambang-ambang pintu dan daun-daun pintu, supaya pada waktu malaikat itu datang dan pada saat malaikat datang untuk membawa orang-orang yang telah berbuat dosa seperti bangsa Mesir, ya kita tahu bersama bahwa pada waktu itu Tuhan mengirimkan malaikat untuk selalu melindungi mereka. Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk mereka tetap diam di dalam rumah mereka. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang mau berkata, karena di waktu malam itu malaikat maut akan melewati tempat di mana mereka tinggal. Untuk itu Tuhan memberikan mereka peringatan untuk darah domba ini dibubuhkan di ambang pintu dan juga daun-daun pintu, sehingga mereka dapat selamat dari malaikat maut itu. Jadi itu pun sama di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dihantui oleh keadaan yang membuat kita untuk selalu melupakan Tuhan, walaupun dalam keadaan saat ini
membuat kita untuk melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kita Roh Kudus untuk menempati di hati kita, supaya kita terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dalam lelah kita, dalam kondisi kita apapun, biarlah kita mau itu sehingga pekerjaan tetap berjalan. Kita harus melihat kembali pada waktu bangsa Israel itu. Akhirnya Tuhan dapat membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan dapat membebaskan mereka dari beban yang mereka punya saat itu. Dan saat itulah Tuhan di sini dikatakan bahwa ini untuk mengingatkan dalam pikiran mereka perbudakan kejam yang telah mereka derita sebagai akibat dari dosa-dosa mereka karena melupakan Allah. Ini suatu pelajaran yang baik untuk kita juga. Untuk kita selalu pahami betapa pentingnya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Karena jika dengan manusia yang punya keterbatasan, dengan hikmat yang terbatas, kita malah memakai hikmat kita untuk diri kita, untuk kesombongan bagi kehidupan kita. Tapi bila mana Tuhan sudah memberitakan kepada kita amarannya, maka kita selalu berjaga dan berdoa. Disitulah Tuhan akan memberikan kita suatu kesempatan lagi untuk terus datang kepada Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus akan membisikkan kepada kita hal-hal kebaikan. Ya, karena kita selalu melupakan Tuhan. Biar dengan pekerjaan kita janganlah kita melupakan Tuhan. Kita harus jadikan Dia sebagai sahabat kita. Jadikan Dia sebagai panutan kita di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam berbagai cobaan, mungkin Tuhan mengizinkan untuk kita hadapi. Mungkin Tuhan mengizinkan untuk kita lewati. Karena itu baik bagi kita. Dan jangan pernah kita selalu melupakan Tuhan. Tapi biarlah kita selalu membuka hati kita untuk Tuhan kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa memakan rempah-rempah pahit juga dimaksudkan untuk membangkitkan pertanyaan dalam pikiran anak-anak mereka tentang alasan mereka melakukan hal tersebut. Dan kemudian orang tua harus menceritakan kepada mereka penderitaan mereka di Mesir dan kuasa Allah yang luar biasa dalam pembebasan mereka pada malam yang tak terlupakan itu ketika mereka disuruh keluar dari Mesir oleh orang Mesir sendiri. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang kuasa Tuhan. Kita tidak perlu khawatir lagi dengan kemuliaan Tuhan. Karena di waktu kita perlu untuk keluar dari jalan yang membuat kita jatuh. Karena di mana waktu kita perlu untuk datang kepada Tuhan. Karena disitulah kita dapat memperbarui akan tabiat dan karakter kita. Di dalam kesesakan itu, di dalam perbudakan itu, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Tetapi dalam perbudakan itu banyak yang tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka selalu mengandalkan kepada teman atau orang-orang yang ada di sekitar situ, bahkan kepada raja, kepada Firaun. Ya, mereka tidak perlu lagi Tuhan. Tetapi inilah kelas kesalahan mereka. Mereka telah melupakan Tuhan. Di saat waktu pembebasan, Tuhan memberikan mereka amaran untuk dapat berbalik kepada Tuhan mereka. Membubuhkan darah anak domba yang disembelih pada tiang pintu melambangkan darah Kristus yang adalah pengharapan yang dinanti-nantikan. Ini suatu harapan bagi mereka untuk menantikan pembebasan. Satu harapan bagi mereka untuk mereka lepas dari perbudakan itu. Di zaman sekarang ini banyak sekali tantangan dan pencobaan yang kita hadapi. Tapi disitulah kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menempatkan kita di tempat itu untuk kita selalu menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Selama 1500 tahun setelah malam ini, Yesus yang dilambangkan anak domba Paskah mati di kayu salib untuk dosa dunia. Anak domba yang tidak bercacat melambangkan anak domba Allah yang tidak bercela, tanpa noda dosa, sebagaimana rumah Israel harus dipercikan dengan darah agar malaikat maut melewatinya. Demikian juga penting bagi kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan memanfaatkan jasa darah Kristus untuk menjaga kita dari malaikat Tuhan
yang membalaskan di hari penghukuman. Hanya melalui Kristus saja pengampunan kita diperoleh. Darahnya akan melindungi kita dari Allah yang menghukum dosa. Baik, ini kembali mengingatkan kepada kita, teguran kepada kita, untuk kita selalu percaya, untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa anak domba yang tidak bercacat melambangkan anak domba Allah yang tidak bercelah, tanpa noda dosa. Sebagaimana rumah-rumah harus dipercikan dengan darah agar malaikat maut melewatinya, demikian juga penting bagi kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan memanfaatkan jasa darah Kristus. Sangat luar biasa. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk kita dapat bertobat, untuk kita dapat melepaskan semua keinginan-keinginan duniawi kita. Tuhan ingin, Tuhan mau untuk kita selalu mempunyai roh kerendahan hati untuk mau melepaskan semua itu, dosa-dosa yang kita lakukan. Karena di dalam Alkitaban Tuhan mengatakan bahwa apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Baiklah kita selalu melepaskan dosa-dosa kesayangan kita. Baiklah kita selalu melepaskan akan keinginan daging kita. Sehingga biarlah kuasa Roh Kudus dapat menempati hati kita dan memberikan kita sukacita yang luar biasa. Sukacita dan kasih karunia yang berasal dari pada Kristus saja. Darahnya akan melindungi kita dari Allah yang menghukum dosa. Ya, kita tahu bahwa ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, Tuhan selalu mengambil bagian dari kehidupan kita. Sehingga dia mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita umat-umat berdosa. Seperti yang kita tahu, jika kita tidak mau melakukan dosa itu, maka Tuhan tidak akan mati di atas kayu salib. Tetapi kita melakukan dosa dan kesalahan yang fatal itu, Tuhan memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Tuhan punya kuasa, dia dapat mencari jalan untuk tidak mati di atas kayu salib. Tetapi dia tidak pakai kuasanya untuk kehidupannya. Tetapi dia mau untuk semua manusia yang telah berdosa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, di sini dikatakan sementara penetapan hari raya Paskah menunjuk ke belakang pada penyelamatan ajaib terhadap orang Israel. Hari itu juga menunjuk ke depan, menunjuk kepada kematian anak Allah sebelum hal itu tergenapi. Dalam Paskah terakhir yang diperingati Tuhan kita bersama murid-muridnya, dia menetapkan perjamuan kudus sebagai pengganti Paskah untuk diperingati dalam mengenang kematiannya. Mereka tidak lagi membutuhkan Paskah karena dia yang dilambangkan sebagai anak domba yang agung siap dikorbankan untuk dosa dunia. Lambang bertemu dengan yang dilambangkan dalam kematian Kristus. The Youth Instructor, Mei 1873. Renungkan lebih dalam. Berapa banyak kalikah saya harus menerima korban pendamaian Kristus untuk dosa-dosa saya? Ya, baik di sini dikatakan bahwa di dalam hari raya Paskah Tuhan menunjuk ke belakang pada penyelamatan ajaib terhadap orang Israel. Hal itu juga menunjuk ke depan, menunjuk kepada kematian anak Allah sebelum hal itu tergenapi. Dalam Paskah terakhir yang diperingati Tuhan kita bersama murid-muridnya, dia menetapkan perjamuan kudus. Di dalam masa Paskah banyak kejadian atau hal yang bisa kita ambil untuk kita pakai di dalam kehidupan kita. Banyak sekali pelajaran pada saat itu. Tetapi kita tidak mau untuk pakai itu sebagai senjata di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa dalam Paskah terakhir Tuhan yang diperingati Tuhan kita bersama murid-muridnya, dia menetapkan perjamuan kudus sebagai pengganti Paskah untuk diperingati dalam mengenang kematiannya. Sebelum kematiannya di atas kayu salib, dia mengadakan suatu perjamuan, yaitu suatu perjamuan yang dimana kita dapat membersihkan semuanya, kita membersihkan hati kita dari dosa-dosa kita, sehingga di akhirnya nanti kita didapati setia. Ya, mereka tidak lagi membutuhkan Paskah karena dia
yang dilambangkan sebagai anak domba yang agung, siap dikorbankan untuk dosa-dosa dunia. Tidak ada lagi domba yang harus disembelih dan dikorbankan, tetapi yang kita harus menerima semuanya itu, yaitu bila mana Yesus hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita manusia berdosa, dia mati untuk kita. Tetapi jangan pernah kita selalu tinggalkan dia. Tetapi kita dapat mengundang dia untuk hadir di dalam kehidupan kita. Ya, berapa banyak kalikah saya menerima pendamaian itu. Banyak sekali sukacita dan damai akan hal pendamaian ini. Banyak sekali. Tetapi kita tidak mau menerima semuanya itu. Karena kita selalu merasakan bahwa kehadiran Tuhan atau korban pendamaian Kristus tidak ada buat saya. Tetapi di saat kita mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam kehidupan kita, sesuatu yang membuat kita jatuh, maka kita mau datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mencari korban pendamaian itu. Barulah kita terbuka untuk mengutarakan itu hanya kepada Tuhan saya. Sudah berapa kali kita mau untuk korban perdamaian Kristus ini untuk dosa-dosa saya? Mungkin terlalu banyak korban itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi dengan keinginan kita, dengan kewesan kita, kita merasakan itu belum saatnya. Tapi di saat terakhirnya nanti, baru kita merasakan, baru kita terbuka bahwa di saat itulah Tuhan sedang mendidik saya. Inilah anak domba Allah yang selalu memberikan kita nasihat. Anak domba Allah yang memberikan nyawanya untuk kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jangan pernah kita lupakan akan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengucapkan syukur hanya kepada Tuhan saja. Karena hari ini Dia telah menyelamatkan saya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Ambil pilihan kita hari ini. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.